Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang metamorfosis ataupun daur hidup makhluk hidup. Silahkan anak-anak Bapak buka buku tema 1-nya halaman 125 ya. Halaman 125, di sini Bapak akan menemukan sebuah gambar hewan kupu-kupu ya. Sebelumnya akan Bapak jelaskan bahwa metamorfosis atau daur hidup itu adalah sebuah proses rangkaian tahap-tahap perkembangan makhluk hidup dari dia baru lahir, dari dia kecil, dari dia telur sampai dia menjadi dewasa dan bereproduksi kembali ya. Jadi untuk binatang kupu-kupu ini dia memiliki tahap atau proses, ada 4 tahap proses perkembangannya, yaitu dari telur ya, dari telur dia berubah menjadi atau tumbuh menjadi ulat. Setelah ulat dia proses tahap berikutnya itu menjadi kepompong. Jadi ulatnya ini akan membungkus dirinya dari kepompong ini. Setelah kurang lebih 12 hari, ulat tadi keluar dari kepompong. Setelah itu memiliki sayap dan belajar terbang. Akhirnya jadilah kupu-kupu cantik atau kupu-kupu dewasa. Jadi proses tahap dari daur hidup makhluk hidup kupu-kupu, hewan kupu-kupu ini ada 4, yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian lagi silahkan buka bukunya halaman 131. Nah, di sini ada daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak. Ya, daur hidup katak di sini ada 4 tahap. Yang pertama dari telur. Kemudian apa selanjutnya, Nana? Ya, kemudian berudu, kemudian katak muda, yang terakhir adalah katak dewasa. Ya, sampai dia bisa bereproduksi kembali atau bisa bertelur lagi. Jadi kan siklusnya itu tetap terus berjalan. Untuk perbedaan katak muda dan katak dewasa, itu kalau katak muda dia memiliki ekor. Kalau katak dewasa dia sudah tidak memiliki ekor lagi ya. Kalau untuk katak atau kodok ini proses daur hidupnya itu di air. Tapi kalau kodok ini dia bisa hidup di 2 alam, yaitu alam di air ataupun di darat. Jadi kalau katak ini bisa hidup keduanya. Beda dengan ikan. Kalau ikan kan cuma bisa hidup di air. Jadi katak ini amfibi ya, bisa hidup di 2 alam, di air dan di darat. Oke, selanjutnya ada satu hewan lagi nih. Kalian buka halaman 137. Bukan, 136 ya. Nah, di sini ada hewan nyamuk ya, nah Bapak. Coba kalian perhatikan di sini. Nyamuk ini ada berapa memiliki tahap daur hidup? Ya, betul. Ada 4. Yang pertama dari telur nyamuk ya. Ini telur nyamuk. Setelah telur nyamuk, tahap berikutnya dia tumbuh menjadi jentik atau jentik-jentik. Biasanya kita panggil jentik-jentik ya. Kemudian setelah jentik, dia tumbuh lagi. Proses tahap berikutnya menjadi pupa. Ya. Setelah pupa, tidak lama dia akan menjadi nyamuk ya, nyamuk dewasa. Nah, kalau untuk nyamuk ini dia proses daur hidupnya itu di air juga. Nah, makanya kalau anak Bapak itu melihat di rumah itu di wadah-wadah bak mandi ataupun kolam itu, kalau nggak ditutup, kalau bisa ditutup ya anak Bapak, karena takutnya itu nyamuk itu berkembang biak di rumah kita, di air gitu. Kalau di rumah-rumah itu biasanya nyamuk demam berdarah yang suka, karena nyamuk demam berdarah itu dia sukanya di air yang jernih, yang bagus ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, penjelasan singkat dari Bapak ini dapat berguna dan bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan anak Bapak sekalian. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.